Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrullah dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Samarinda. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, Bapak Haji Sunarto SE MSI, yaitu membuat video presentasi yang bertemakan karakteristik ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kata Islam setelah ekonomi, dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi world view yang digunakan sebagai landasan nilai. Sedangkan ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Ekonomi adalah aktivitas yang kolektif. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun terlepas dari sifat buruknya. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang tidak lahir dari hasil akal manusia, akan tetapi sebuah sistem yang berdasarkan ajaran Islam dan bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah 1. Kebebasan individu, 2. Hak terhadap harta, 3. Kesamaan sosial, 4. Keselamatan sosial, 5. Larangan menumpuk kekayaan, 6. Larangan terhadap institusi antisosial, 7. Kebijakan individu dalam masyarakat. Karakteristik ekonomi Islam. Mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktik riba. Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad mudharabah yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis riba, di mana dalam sistem ekonomi tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakadilan, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ekonomi syariah bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Prinsip ekonomi syariah melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak memberi manfaat seperti praktik riba, pertukaran yang tidak sama, maisir, menghindarkan terjadinya penipuan, dan gharar, memastikan harta digunakan untuk kegiatan produktif. Menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah berarti setiap individu apapun golongan dan statusnya dapat bebas melakukan transaksi ekonomi, menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani dan jasmani. Karakteristik ekonomi syariah berikutnya adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Mengakui kepemilikan multijenis. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multijenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut. Bukti-bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Sabda Rasulullah, tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Larangan
melakukan penipuan dalam transaksi ditegaskan dalam sabda Rasulullah, orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita. Larangan menimbun emas, perak atau sarana moneter lainnya sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Hal ini seperti tercantum dalam Quran Surah 9 ayat 34. Larangan melakukan pemborosan karena dapat menghancurkan individu dalam masyarakat. Petunjuk investasi. Kriteria yang sesuai dalam melakukan investasi ada 5. 1. Proyek yang baik menurut Islam. 2. Memberikan rezeki seluas mungkin pada masyarakat. 3. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan. 4. Memelihara dan menumbuh kembangkan harta. 5. Melindungi kepentingan anggota masyarakat. Bersumber dari Tuhan dan agama. Sumber awal dari ekonomi Islam berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengingat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dan kehidupan dalam satu bentuk. Dalam posisi sebagai pondasi, ekonomi Islam tidak berubah, yang berubah hanyalah cabang dan bagian partikularnya, namun bukan dalam sisi pokok dan sifat universalnya. Ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang saling berimbang. Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individualis atau kapitalis, yang melihat hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh intervensi oleh siapapun, dan aliran sosialis atau komunis, yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya menjadi kepemilikan bersama dengan menempatkannya di bawah dominasi negara. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di muka bumi untuk memakmurkannya, dan tidak hanya untuk mengeksploitasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditunjukkan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Ekonomi pertumbuhan dan barakah. Ekonomi Islam memiliki kelebihan lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara-cara legal, agar harta tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari mediasi jaminan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha keras untuk menumbuhkan dan memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya hasil yang lebih baik. Kesimpulan, tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Dalam konteks ekonomi, tujuan falah dijabarkan dalam beberapa tujuan antara lain. 1. Mewujudkan kemaslahatan umat. 2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan. 3. Membangun peradaban yang luhur. 4. Menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Pilar ekonomi Islam adalah moral. Hanya dengan moral Islam inilah bangun ekonomi Islam dapat tegak, dan hanya dengan ekonomi Islamlah falah dapat dicapai. Moralitas Islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transendental, di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.